Ini salah satu jenis BOP yang cantik sekali ya. Nah, mau tahu ini ya, jenisnya apa? Halo teman-teman, kembali lagi sama kita ya di channel Brahmini Kopo. Nah, kalau kemarin kita udah bahas BBSE dari yang Cik sampai ke Juve ya kemarin. Nah, responnya lumayan bagus ya untuk video kita kemarin. Kali ini kita dapat kesempatan lagi nih mau ngebahas, mau ngasih info nih tentang salah satu jenis tidak sebesar WBSE sih, cuman nggak kalah cantik sama WBSE. Ini salah satu jenis BOP yang cantik sekali ya. Nah, mau tahu ini ya, jenisnya apa? Saksikan video kita sampai tuntas ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu, like juga. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen, jangan ragu ya. Dan jangan lupa harus subscribe. Nah, oke teman-teman, ini dia ya. Nah, yang kita janjikan ini apa sih, jenis apa sih? Kok cantik betul ya? Lihat dari warnanya, kakinya, warna bulu-bulunya, cantik tuh. Nggak biasanya kita bisa lihat yang kayak begini. Nah, untuk tahu ini jenis apa, gimana perawatannya, skillnya apa aja, nah kita udah ada temen nih, abang yang baik hati, hari ini mau kasih kita info tentang jenis yang ini. Bang, izin tanya-tanya bang ya. Oke. Ini jenis apa sih bang? Nah, jenisnya sih alap-alap. Alap-alap ya. Ya bisa dibilang kestrel dan juga kalau di Jawa dibilang alap-alap sapi. Alap-alap sapi. Nah, tinggalnya sih di bukit atau di tebing, bisa juga di tower. Ini masih satu keluarga nggak sih bang sama yang alap-alap tikus atau? Udah beda lagi mas. Udah beda lagi ya. Tipikalnya sama dia. Sejenis alap-alap. Beda lagi kalau alap-alap kawa juga. Kalau ini kan bang ya, kalau kita bicara masalah BOP kan biasanya teman-teman itu seringnya bilang ini tipe hunting, ini tipe soaring. Nah kalau ini tipe apa nih bang? Bisa juga buffering, soar juga bisa, hunting juga bisa. Tergantung kita ownernya yang ngajarin dia. Tergantung pelatihnya nanti ya. Bener. Mau diarahkan lebih kemana gitu ya? Iya benar. Kalau untuk pakannya apa ini sih bang? Bisa Utamanya juga mencit atau tikus putih juga bisa, burung kecil-kecil juga bisa, tapi cenderung dia sih ke burung kecil-kecil itu ya. Untuk pakannya, pakan alaminya dia harus segar. Kalau yang ada di depan kita ini bang, ini udah kategori apa nih? Cika, Brancher kah atau Juve kah? Termasuk Brancher tengah. Ciri-cirinya apa nih bang kalau dibilang Brancher Ya, masih ada bulu kapasnya. Udah mulai hilang bulu kapasnya dari kepala, badan, sayap, mulai dada sudah hilang. Kalau ini masih tengah, ini mau ke akhir. Gitu bang. Kalau usia bang, kira-kira ini usia berapa sih? Sekitaran 1 bulan. 1 bulan. Iya 1 bulan. Mulai dari telur dia netes 1 bulan udah usia gini. Oke, ini teman-teman ini udah usia 1 bulan ya, udah masuk Brancher ini. Nah, kalau untuk sebarannya bang, kestrel ya? Untuk di sebarannya sih ada di banyaknya Asia, di Asia. kebanyakan di Asia udah banyak sih. Di Jawa juga ada. Populasinya sudah banyak di tower-tower di Jawa juga ada. Udah terlalu umum lah kalau alap-alap sapi. Kalau julukannya di Jawa alap-alap sapi. Alap-alap sapi. Iya. Ini masih tergolong banyak nggak sih bang di Indonesia bang? Atau sudah mulai langka banget nih? Kalau banyak sih enggak kan, namanya juga barang udah dimasuk apendik, udah minim lah. Dibilang udah mau punah juga enggak, masih ada penyebarannya banyak ya. Kalau bertelur pun 3 sampai 4, itu pun netas kadang 2, 3, kalau 4 sih enggak. Rata-ratanya dalam satu sarang itu anaknya berapa bang biasanya? 2 sampai 3 ya.
Minimal 2 lah ya. Iya benar. Ini satu sarang bang. Ini satu sarang 2, telur 2, terus 2. Kalau yang brancher gini bang dikasih makan apa nih? Apa yang mesti yang hidup juga kita carikan atau gimana? Iya, ya segar, daging segar, misalnya kayak burung pipit atau burung dara, kita potong-potong, kita bibit kecil-kecil. Jadi kita halus, potong kecil-kecil. Itu kalsium tulang dihancurin atau gimana? Jadi tulangnya dibikin biar empuk nambah dulu ya. Nambah kalsium juga. Kalsium. Kalau makan bang, kalau yang masih kecil kayak gini berapa kali sehari nih? Untuk Bagusnya. makan paling bagus 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ya. Itu pun jangan terlalu kenyang juga, kasihan temboloknya. Susah napas dia ya. Ya susah napas. 1, 2, pencernaannya kurang baik juga. Jadi nggak langsung banyak gitu ya. Yang penting Di sini masih ada. Nanti kita tambahin di sini lama-lama kena frons juga kan. apa sih bang frons bang? Penyakit jamur Oh ya. putih gitulah, yang di tembolok-tembolok, kadang di lidahnya juga keluar. Ciri-cirinya burung kena frons itu susah makan, ya kan, nafsu makan berkurang, lemes. Kayak sariawan gitu apa? Iya sama juga, dibilang sariawan juga sama. Kalau orang-orang nyebut sariawan, Sariawan. kalau orang awam. Orang awam. Nah info juga nih bang, kalau misalkan kena frons juga nih, biasa dikasih apa bang? Biar pulih lagi gitu. Ya kebanyakan sih kita ke dokter hewan sih. Dokter Lebih hewan. baik yang lebih tahu kan dokter hewan. Lebih Kita hanya pilih yang terbaik untuk diobat kita. Sedangkan saya pelihara 2 ini alhamdulillah nggak pernah sakit. Tips nih bang biar nggak kena front kayak gitu deh. Apa sih bang tipsnya? Hindarin makanan yang udah lewat dari 6 jam. Maksudnya udah kita pijit kayak gini 6 jam ataupun ditaruh freezer selama 24 jam. Janganlah, apalagi dingin. Lebih baik kayak segar-segar ada darahnya, itu masih alami, masih segar dia. Kalau udah dingin-dingin itu jangan. Di sini jangan kasih yang ya, dingin. jangan taruh freezer lah. Kalau bisa segar. Usahakan yang fresh gitu bang ya. Jadi nggak ada terkontaminasi udara. 1, hindarin front juga. Kalau udah dingin kan nggak bagus untuk tembolok. Susah mencernanya juga dia. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau bob kalian sehat ya, BOP kalian sehat, usahakan pakannya harus fresh ya bang ya. Ya, 1 juga kebersihan harus dikontrol. Gitu kayak kaki-kaki dicuci. Karena apa? Kayak biasanya pupnya dia. Kalau kita kan bang ada ya jenis bob yang dikasih apa itu tempat untuk mandi. Nah kalau ini bang, ini boleh dimandiin atau dia mandi sendiri atau kita sediakan tempat nanti bang? Sebenarnya sih dimandiin juga boleh. Dia tipikalnya biasanya kalau udah gerah mandi sendiri. Kita sediain bob bak kecil gitu ya, mandi sendiri. Biasanya di apa namanya? Kalau dia gerah juga pun kita sediain pasir bersih. Biasanya dia mainan pasir. Perlu juga pasir? Iya, pasir bersih. Untuk membersihkan tubuh dia dari kuman-kuman gitu ya? Iya benar. Sebenarnya usia segini belum berani kita tangkreng sih. Dia belum kuat-kuat bener kan kakinya. Kita pakai alas yang empuk lah, kayak pohon-pohon ataupun ranting-ranting yang kering gitu. Ini teman-teman untuk dokumentasi aja ya, makanya kita tangkringin kayak begini. Sebenarnya harus kasih alas dulu bang ya. Iya benar. Untuk mandi jangan, usahakan udah jupe baru kita mandiin. Kalau usia segini janganlah, karena bulunya belum terlalu lebat dia, kasihan dia kedinginan. Usahakan kalau mau mandikan udah yang usia juve ya, benar. Udah juve awal juvenil gitu, ya. udah penuh, udah hilang, tumbuh semua ini panjang. Nanti kita mau lihat juga bang ya yang juvenil bang ya. Oke. Nah teman-teman setelah ini kita juga akan lihat sedikit ya yang usia juvenil biar kita bisa bedain gimana sih yang fase juvenil sama fase brancher ini. Misalkan bang ini mau kita latih untuk hunting bang ya. Kira-kira di fase gimana nih udah dia bisa dilatih untuk hunting bang? Di fase brancher akhir sudah bisa.
Kalau untuk makanan yang hidup kita lempar aja, kejar sendiri. Udah harus dilatih dari jam terakhir. Lebih baik kalau udah jupe takutnya telat dia. Memang sih dia agak takut kalau jupe. Itu nanti simulasinya perlu pakai tali pengaman atau gimana bang? Kalau dari jam terakhir dia sudah terlalu kenal kita kan, tidak perlu. Tapi kalau kita pelihara dari WC, sebenarnya paling bagus sih pelihara dari WC. Dari dia yang liar bang ya? Iya, dan udah dari alam gitu mas. Udah skill duluan ya? Udah dilatih dari induknya. Misalnya gitu ya awal, jangan kemetur karena udah skillnya udah tinggi ya. Kalau jenis CG atau Crested Gold Shark bang ya, kalau nangkap mangsa kan dia nemplok di tanah nanti dia ya, hantamin di tanah. Kalau ini gimana bang? Itu kan dia ngejar ini ya. Ngejar? Iya sama. Dia nyerang di udara apa di tanah nanti bang? Dia udara dia nyerang, udara, ya? Bukan di tanah. Kebanyakan tipe gini di udara. Kalau emprit dia bisa dibawa dia. Jadi dia kuat ya kalau dia ngangkat mangsanya. Kalau emprit sih kuat, kalau udah agak gede nggak mungkin kuat dia. Kalau ini makan jenis kadal-kadalan juga nggak bang? Kalau berburu mas, kalau kadal-kadalan udah nggak ada mangsa mungkin dia mau. Kalau kita kadal-kadalan gitu, karena juga predator kan mas, apa aja kalau dia dekatnya dia kan. Kan belum dipasang pengaman, angklet segala macam bang ya. Jadi bagusnya bang di usia berapa atau pas dia udah gimana gitu kita bisa pasang angklet? Paling bagus dan terakhir mas. Kalau ya? usia segini kasihan dia, terganggu dia. Kalau meskipun dia kan kalau tidur masih nggak berdiri toh, masih tengkurap apa namanya? Kalau dibilang merunduk lah, gitu. Kalau dia dipasang angklet dia terganggu. Nah kali aja dia yang belum tahu nih bang, angklet apaan sih bang? Angklet itu apa ya, bisa dibilang juga ikat dari kaki, sejenis kulit, biar nggak terlalu luka kena goresan. Jangan sekali-kali pakai angklet tali-tali yang kasar seperti tali kayak gini, rafia, jangan. Jadi yang bener-bener dari kulit, jadi nggak luka dia kena kaki. Yang bagus yang bahan kulit bang ya? Iya benar. Nah nih kalau ditenggelin terlalu lama dia juga kasihan. Capek dia bang ya? Belum dia terlalu kuat ya kakinya? Belum terlalu kuat dia. Oh ya bang, kalau misalkan BOP ini kan ada jam-jam berburunya juga ya. Kalau ini bang, ini kalau dia itu pagi hari ya? Enggak siang. Ya sore-sore jam 2 gitu dia pasti muncul. Jadi dia biasa berburu pagi atau siang-siang ya? Iya benar. Kalau jenis yang lain kan ada yang cenderung sore ya. Kayak ada sih tipikal natural, ada juga kan kayak burung hantu dia tuh malam. Setelah ini bang perlu dijemur juga nggak sih bang? Perlu mas. Perlu ya? Perlu kan. Ini tipikal gini kan perlu dijemur karena kan bulu-bulunya dirapin sendiri dia. Kalau dibilang di Jawa sih ngasin dia bilang. Jadi jemur itu penting juga untuk pertumbuhan bulunya bang ya. Pertumbuhan juga. Nah sekarang kita ada kesempatan juga nih dikasih lihat yang fase juvenil ya. Juvenil itu artinya fase yang sudah dewasa. Nah ini kira-kira kestrel balap sapi yang sudah dewasa. Nah kita tanya-tanya juga nih sama masnya, gimana sih kestrel yang sudah fase dewasa ini. Oke ini teman-teman ya, perbedaannya antara fase juvenilnya kestrel sama yang breeder. Nah kalau yang juvenil udah dipasang angklet mas ya? Udah? Ya udah dipasangin angklet. Iya, safety-nya juga udah ada. Dia. Angklet ini bisa ditambah dengan kerincingan juga mas ya, atau lonceng ya? Untuk ngasih tahu dia keberadaan dia di mana. Udah segitu dulu ya teman-teman untuk video kestrel kita kali ini. Next video nanti kita bakalan bahas dan berikan info-info tentang jenis-jenis yang lain lagi. Semoga video kita kali ini semakin bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaklumi ya.
Kalau ada saran kritik silahkan kalian komentar. Jangan lupa subscribe-nya dulu. Kalau kalian suka silahkan like, silahkan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita makin kenal nih jenis-jenis fauna-fauna yang ada di Indonesia. Luar biasa.